Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ibu-ibu semua, salam sejahtera untuk kita. Sebelumnya yang terhormat Ibu Sutami selaku Kepala TK Peduli Medalegi, Ibu Mariaton selaku tokoh ya Bu ya, tokoh masyarakat di sini ya Bu ya. Kemudian yang terhormat juga Ibu Wali Murid, perwakilan dari ibu-ibu yang ada di Lembaga TK Peduli Medalegi. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang paling baik. Kemudian untuk kedua kalinya salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Ibu-ibu semua, sebelum kegiatan pada hari ini kita mulai ya Bu ya, kita mau ada kegiatan untuk mengidentifikasi nih aset-aset apa yang ada di TK Peduli Medalegi yang ada di lembaga kita tercinta ini. Kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua dalam membantu saya untuk melaksanakan kegiatan ini ya. Jadi tujuan kita kumpul di sini itu untuk mengidentifikasi Bu, untuk memetakan aset-aset apa nih yang dimiliki di TK Peduli Medalegi sendiri seperti itu. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa aset itu adalah segala sesuatu ya, kekuatan yang kita miliki di lembaga kita. Nah, aset ini terdiri dari dua, yaitu biotik dan abiotik. Kalau abiotik itu yang berhubungan dengan makhluk hidup, kemudian yang abiotik itu ini Bu ya, yang berhubungan dengan benda-benda mati seperti itu, ataupun yang berupa fisik. Nanti ketika kita sudah mengidentifikasi aset-aset atau benda yang kita miliki, nanti kita akan memetakan Bu ke modal atau asetnya. Sebenarnya ada 7 modal yang akan kita petakan hari ini. Yang pertama itu modal manusia, yang kedua modal fisik, kemudian yang ketiga ada modal sosial, yang keempat modal lingkungan alam, yang kelima politik, yang keenam finansial, dan yang terakhir itu agama atau budaya. Nah, ibu-ibu semua, kita bisa memulai ya dari sekarang. Mungkin dari ibu-ibu ada mau usul nih, apa nih kira-kira yang bisa dijadikan aset di lembaga kita ini. Mungkin dari Ibu Tami atau Bu Mariaton, monggo. Untuk aset kita punya gedung, punya meja kursi atau meubilir, punya almari, punya mainan, punya ATM luar dan ATM dalam. Ya, itu nanti ini ya Bu ya, atau langsung kita pecahkan saja Bu. Misalnya modal yang pertama tadi kan modal manusia nih. Nah, kira-kira modal manusianya yang ada di lembaga TK itu apa aja gitu Bu? Kepala sekolah, Ya, kepala sekolah, siswa, guru, kepala sekolah ya Bu ya. Murid. Mungkin masih ada lagi. Orang tua murid ya Bu ya, orang tua masih ya Bu ya, karena bisa mendukung kegiatan sekolah. mungkin masyarakat sekitar bisa. Ya, masyarakat sekitar boleh, masyarakat sekitar. Nah, untuk modal manusianya sudah ya Bu ya, ini ada kepala sekolah, guru, murid, orang tua, masyarakat sekitar. Kemudian kita melanjutkan pemetaannya untuk modal fisik Bu. Modal fisiknya kira-kira apa Bu yang ada di lembaga kita ini Bu?
Gedung ya Bu ya, gedung. Meja, kursi. Meja kursi. APE luar, APE dalam. Ada lagi nggak Bu kira-kira di sekitar kita Bu? Mainan ya, mainan masuk. Yang mainan APE luar Lapangan. lapangan itu masuknya ke alam. Kalau teman saya Bu. Nah, kalau ini Bu, ini sudah yang modal fisik ya Bu ya. Jadi salah satu modal yang harus kita miliki ya modal fisik itu kenapa? Karena bisa membantu proses pembelajaran kita untuk belajar mengajar. Kalau kita tidak punya ruangan sekolah ya kita mau belajarnya bagaimana kan susah. Ya. Kalau untuk modal sosial Bu, modal sosial itu termasuk kayak aturan-aturan yang ada, kemudian norma-norma. Hubungan kita dengan masyarakat. Iya. Hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan murid. Iya, benar ya Bu ya. Hubungan sekolah dengan masyarakat. Kalau ini Bu, kalau dari pihak luar itu masih nggak Bu? Termasuk ini kebijakan kepala sekolah ya Bu ya? Ya, bisa masuk. Kebijakan kepala sekolah itu nanti masuk politik. Aturan Bu, kalau di TK itu kan ada kesepakatan kelas Bu ya Bu ya, termasuk aturan nggak Bu itu? Menurut pandangan Bu? Mungkin masuk ya. Kesepakatan kelas atau aturan? Dari ibu yang lain mungkin ada tambahan? Kalau model lingkungan Bu, enggak. Model lingkungan apa alam? Ya model lingkungan itu sama dengan alam Ibu. Ya, lapangan ya. Ya lapangan ya, itu kan ada yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar. Ya, salah masuk. Mungkin halaman sekolah. Halaman, lapangan tadi Bu ya. Terus persawahan. Pesawat bisa dimanfaatkan untuk misalnya Pembelajaran langsung mana ya Bu ya, persawahan. Kemudian ada nggak? Perkebunan ada, pabrik soal. Pabrik rongsok itu masuk ya Bu ya? Iya. Pabrik penggilingan rongsok. Nanti kapan-kapan bisa dipindahkan Bu kita ke sana. Maksudnya anak-anak itu biar tahu, biar belajar langsung. Oh ini loh cara ember itu dibuatnya dari ini, dari itu jadi ini. Kalau makam itu bisa jadi aset nggak Bu? Bisa buat depan. Aset masa depan. Tidak usah gitu. Oke, tidak saya masukkan deh. Bentar. Kemudian Bu, lingkungan tadi sudah. Kalau modal politik nih Bu, apa nih kira-kira Bu modal politik? Kalau sekolah kita kan tidak berbatasan dengan kabupaten lain atau wilayah lain gitu ya Bu. Sebenarnya kalau misalnya berdekatan dengan seperti kecamatan itu kan masuk ya Bu ya, masuk modal politik. Jadi ketika kita mau surat-surat ya agak enak. Tapi kalau kita kan enggak. Politik kalau di kita hanya kebijakan kepala sekolah ya. Kebijakan kepala sekolah gimana Bu Tarmi? Selama ini Bu lancar ya Bu, ini ya Bu berpihak pada anak ya Bu ya untuk kebijakan pembangunan sekolah, kebijakan sekolah. Kalau finansial Bu, mungkin dari Ibu Wali Murid kebijakan finansial ada gambaran Bu? Mbak Surati kebijakan finansial. Ya, uang infak ya, yang di bawah jenengan ya Mbak ya. Nah, uang infak ini bisa dimanfaatkan untuk ya kalau dari kita kan biasa untuk menengok anak-anak yang sakit. Itu tidak masuk sosial. Tidak Ibu, itu masih yang finansial. Karena diberikan kepada anak.
kan dari anak kembali ke anak lagi. Dari kita juga dapat BOP ya Bu ya, itu juga masuk ya Bu ya. Tapi kalau di kita tidak ada SPP ya Bu ya. Jadi kalau di lembaga kita memang kebijakan finansialnya hanya BOSP dan infak saja seperti itu. Ada usulan untuk kebijakan finansial ke ini untuk apa itu modal finansial? Atau kita mengumpulkan rosok gitu nanti ditimbang tiap minggu di kantor ke pabrik. Jadi kamu tahu nggak Bu? Loh itu bisa loh, kasih modal loh. Tapi kalau misalnya saya itu pernah punya program, maksudnya pernah punya angan-angan di gambaran. Misalnya kita ini kan nggak ber-SPP, jadi setiap minggu ibu-ibu bawa rosok. Saya pikir nanti pasti, lah udahlah Bu bye-bye. Akhirnya kan seperti itu. Karena juga kita mengumpulkan rosok juga nggak susah ya Bu ya, maksudnya di zaman-zaman sekarang ya. Mungkin malah nanti bisa iuran aja, mungkin seminggu 2.000. Iya, kita yang maksudnya infak itu tadi Bu. Iya. Karena memang di lembaga kita kan ini kan maksudnya pedesaan ya Bu ya. Jadi kalau harus menarik apa ya Bu ya, kayak uang yang gede itu kan juga kasihan seperti itu. Nah kalau untuk yang terakhir nih Bu, model budaya nih, agama dan budaya. Mamanya Safia ada ide mungkin untuk model agama dan budaya. Nyadran masa nggak Bu? Nyadran ya? Iya. Bisa sih. Kalau nyadran itu nanti gimana? Maksudnya penerapannya anak-anak diajak ke sana gitu atau panjenengan minta libur pas nyadran? Iya, misalnya itu kenapa-napa. Biasanya seperti itu. Ya, jadi nyadran itu juga termasuk budaya ya Bu ya, karena memang dilaksanakan setiap tahun. Kemudian di sini kan banyak sekali ya Bu ya apa kegiatan yang dilakukan, salah satunya seperti mendengar pengajian, kemudian berbagi makanan. Itu kan maksudnya juga kalau di profil pelajar Pancasila kan ada gotong royongnya, kemudian ada berbagi seperti itu. Selain nyadran ada nggak Bu? Hajatan. Kalau hajatan nanti ini Bu, masuknya apa Bu? Hajatan berarti nginomnya itu ya yang dimasukkan ya Bu ya? Atau diperkenalkan kepada anak untuk nginomnya itu? Kan biasanya jenengan bau toh, rewang ya, rewang ya, maksudnya jenengan itu rewang itu ya, rewang. Nginom juga bisa. Iya kan untuk anak-anak yang muda. Iya. Terus rewang untuk yang sepuh-sepuh. Masak rewang ya. Nginom. Ada lagi nggak Bu untuk model agama? Bacaan, Penduren boleh. Nanti di ini ya Bu ya. Penduren juga banyak ya Bu ya, nilai-nilai moral yang terkait di dalamnya ada berbagi, kemudian gotong royong juga, kebersamaan, Sosialnya ya masuk. sosialnya masuk ya. Terus kan sarung antara tetangga. Jadi akrab. Kalau di sini masih ya Bu ya. Selalu mainkan yang bacaannya ya penduren itu. nanti Oh, anak isian di rumah yang nganggo tumpeng lho. Masih ada nggak sih mungkin? Kalau di Mijil sudah nggak ada. Ya ada tapi tumpengnya udah kecil tak juga nggak salah itu gampang. Ya, kalau menurutku ya masih Maksudnya gede. masih juga Masih, gitu. ya, masih. Kecil kan nggak ada. anak sih yang Paling nggak ada kecil-kecil gitu buat syarat kan. Kalau kita udah nggak ada. kalau kan yang sing kayak lampu gitu kan dia nggak sama model. modelnya gitu bukan pakai tumpeng kalau yang punya anu ya kan pakai Nggak pakai tentengan. Terus taruh. Terus godong. Iya. Kalau ini. kayak dia zaman dia ngono Ini masih ada lagi nggak ya Bu? saya pakai plastik Kalau tadi Kalau agama apa ya Bu? Tadi kan nyadran. Nah, ini masuk Kan budaya. ada pengajian, ada Nah, pengajiannya. iya, budaya Pengajiannya dan kan ya agama juga masuk ke masuk. situ. Kalau penduren itu ada tahlilnya. Ada. Itu ya masuk. Ya. Baik Ibu, ini saya bacakan dulu ya untuk hasil dari diskusi
kita hari ini tentang memetakan dan identifikasi aset. Untuk yang pertama itu modal manusia, ini nanti ada kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid dan masyarakat sekitar. Jadi nanti kalau misalnya kepala sekolah itu yang memberikan kebijakan yang berpihak pada murid seperti itu. Kalau guru mungkin bisa guru yang kreatif gitu ya Bu ya, jadi bisa menunjang pembelajaran anak untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau murid mungkin juga murid yang kritis dan penuh kreatif seperti itu. Nah kalau orang tua murid nanti ini di sini bisa orang tua itu bisa mendukung semua kegiatan pembelajaran di sekolah. Misalnya hari ini ada outing kelas, orang tua mendukung seperti itu. Hari ini ada lomba anak dan orang tua, nah orang tua bisa mendukung. Kemudian ada parenting juga seperti itu. Kalau masyarakat sekitar ini mungkin bisa dilibatkan ketika kita mungkin ada kegiatan ya Bu ya. Mungkin juga Jumat bersih ya Bu ya, bisa dilakukan dengan masyarakat sekitar. Kalau di lembaga kita ini nggak punya tetangga ya Bu, karena jauh dari permukiman masyarakat seperti itu. Nah kalau untuk modal fisik tadi ada gedung ya Bu ya, ada sarana dan prasarana seperti meja kursi, AP luar, AP dalam yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran anak seperti itu. Nah untuk modal sosialnya tadi ada hubungan baik antara sekolah dan masyarakat, kemudian sekolah dan wali murid, kesepakatan kelas yang dibuat bersama dengan anak. Kalau untuk modal lingkungan itu ada halaman yang luas ya Bu ya, bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran anak, kemudian persawahan, anak bisa belajar langsung seperti itu, kemudian ada lapangan, perkebunan, terus ada pabrik. Kita sepertinya ada satu lagi ini ya Bu, penggilingan jamu masih jalan nggak Bu? Masih ya, itu bisa ya Bu ya. Jadi ada anak bisa belajar langsung seperti apa sih jagung itu bisa rontok begitu ya Bu ya, kemudian menjadi biji-biji jagung, pabrik, penggilingan. Kalau untuk modal politik tadi hanya kebijakan dari kepala sekolah. Kalau sosial tadi kita bisa kerjasama dengan pihak lain yang tidak puskesmas kayak gitu ya Bu ya, bisa masuk ya Bu ya. Nah kalau untuk ini Bu, modal finansial tadi sudah ada uang infak dan BOSP. Kalau BOSP itu kan memang apa ya Bu ya, digunakan untuk kebutuhan ya Bu ya, harus sebagian seperti itu. Kalau untuk modal agama mungkin ya dari desa, bisa dikaji atau bisa meminta untuk berjalannya KBMI TK mungkin dari desa itu sebenarnya bisa masuk politik juga ya Bu ya. Jadi ada kerjasama antara desa dan sekolahan TK. Hanya saja terkadang ini Bu desa itu punya kayak aturan sendiri gitu Bu. Jadi lebih membangunnya itu lebih ke infrastruktur jalan desa seperti itu. Nah ini untuk modal agama itu ada nyadran. Nanti bisa kita bicarakan dengan wali murid yang lain ya Bu ya, apakah ketika acara nyadran itu dengan diliburkan, kemudian anak-anak diajak atau nanti seperti apa prosesnya, nanti bisa kita bahas bersama. Dari raya kita bisa masuk dari ke acara Fitri kan. Itu nanti kegiatannya apa Bu kira-kira? belum bisa masuk kan Halal. paling pas hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Adha kita belum bisa masuk. Belum bisa masuk. Masalahnya kan kita belum pernah pakai Korban ya Bu di sekolah. Mungkin bisa diagendahkan lagi berikutnya. Ya mungkin ada kolaborasi antara guru dan wali murid seperti itu ya Bu. Kalau berdiri sendiri ya Bapak juga berbeda. Mungkin masih ada lagi Bu aset yang belum dibahas tadi, misalnya belum kita ketemukan itu selama diskusi kita. Politik tadi adanya hanya kebijakan dari kepala sekolah. Mungkin ada aset lain yang bisa dimasukkan ke itu politik. kan maksudnya pemikiran ya, mungkin ada ya pemikiran dari masyarakat Apa maksudnya ini ya? Apa? yang politik itu tadi kan bisa juga kita melibatkan Ide atau gagasan dari masyarakat gitu ya?
yang intinya bisa meningkatkan ini ya Bu untuk pendidikan ya. Nah, tokoh masyarakat juga tidak dari luar saja, mungkin juga dari wali murid kan bisa. Ada usul lagi Mbak? Atau mungkin sudah ini saja untuk aset-aset yang kita miliki sejauh ini memang sudah mencakup ini ya Bu ya. Ini sudah masuk biotik dan abiotiknya. Salah satunya kalau kita sendiri ya Bu ya, itu di sekolah itu harus menerapkan pendekatan ini Bu berbasis aset atau modal. Jadi fokusnya kita ke modal gitu. Bagaimana kita bisa mengembangkan modal yang kita miliki atau aset secara maksimal untuk meningkatkan ini Bu pembelajaran di sekolah. Jadi kita tidak boleh fokus sama masalah gitu. Jadi saya panjenengan semua ini kan pemimpin ya Bu ya, walaupun pemimpin pengelola sumber daya mungkin yang di rumah panjenengan, aku kok nggak punya TV ya gitu, aku kok nggak punya ini ya. Kadang kan kita fokusnya ke masalah kita, kekurangan kita gitu kan. Mulai sekarang diterapkan ke diri sendiri, kita tuh fokusnya ke aset yang kita miliki. Oh kita punya HP, mungkin kita bisa lewat HP, kita berdagang. Tidak cuma warung yang ada di rumah, mungkin bisa lewat online seperti itu. Sama dengan di sekolah, kita punyanya aset-aset yang sudah kita petakan tadi dari menjadi 7 model itu. Nah, mungkin di sini bisa kita kembangkan atau manfaatkan gitu ya untuk lebih maksimal lagi biar untuk bisa mengembangkan kualitas maupun untuk pendidikan ataupun proses belajar anak itu biar menjadi lebih baik seperti itu. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Sepertinya sudah ini semua ya Bu ya. Ibu terima kasih atas kesempatan panjenengan mau hadir di sini dalam rangka diskusi untuk mengidentifikasi atau memetakan aset-aset yang ada di lembaga kita tercinta atau di KPP Bandar Negeri. Saya rasa ini sudah cukup ya Bu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, aku mulai